Shalom. Renungan Grace and Truth hari ini saya beri tema Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini sudah ada sejak zaman penciptaan, sebab dia adalah pribadi daripada Bapa sendiri. Kalau saudara-saudara melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, di sana firman Tuhan berkata, baiklah kita. Ya, jadi kata-kata kita itu tidak bicara soal satu, tetapi ada pribadi-pribadi yang lain. Di dalam perjanjian lama pun saudara-saudara, Roh Kudus sudah dinyatakan lewat pribadi-pribadi yang hadir, baik melalui tangan tulisan di dinding kepada Daniel, baik kepada bangsa Israel ketika ada mujizat-mujizat terjadi, tiang awan, tiang api, dan banyak saudara-saudara dalam wujud-wujud pernyataan mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Banyak saudara-saudara dalam Injil mencatat dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan tahu bahwa setiap orang percaya bisa saja mengalami aniaya oleh karena imannya kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak mau meninggalkan manusia seorang diri. Maka Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga supaya mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, supaya Roh Kudus membimbing Immanuel dan selalu bersama-sama manusia sampai manusia kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kalau saudara-saudara melihat juga dalam surat Roma, ya, pasal yang ke-8 di sana, roh daripada Bapa, Roh Kudus yang membangkitkan orang dari kematian, Roh Kudus yang juga membangkitkan Tuhan dari kubur, dan Roh Kudus juga yang memateraikan setiap orang-orang berdosa untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang ajaib. Hari ini saya mau ajak saudara sharing dengan tema Kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, Tuhan kami yang kami sangat sayangi, dan juga Roh Kudus pribadi Bapa, Anak dan Bapa Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kami ada, dan juga sesuai firman Tuhan, hari-hari terakhir di mana kondisi dunia ini menuju pada penggenapan daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya kami minta biarlah senantiasa setiap orang-orang yang percaya kepadamu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Artinya dipenuhi oleh pribadi-Mu ya Tuhan, seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Saya membacakan dari terjemahan Indonesian Modern Bible. Saudara-saudara bisa mendengar atau saudara juga bisa melihat dalam terjemahan bebas atau King James Version atau teks-teks yang lain, sehingga setiap yang kita dengar, kita baca, tujuannya sebetulnya untuk memperkaya iman dan juga kosakata makna daripada firman Tuhan. Firman Tuhan dalam berbagai teks dan terjemahan tidak dirubah, karena teks dalam perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, dalam perjanjian baru sebagian besar bahasa Yunani. Jadi semua yang ada di dalam terjemahan kita selain dua bahasa PL Ibrani dan PB Yunani, itu semua adalah terjemahan. Terjemahan itu tidak saling bertentangan, namun melengkapi. Karena firman Tuhan ini kaya syarat dengan makna yang sangat luas. Karena 1-2 kalimat baik teks Indonesia, English Service, English Language itu tidak bisa memuat seluruh kekayaan kandungan daripada satu teks firman Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya yang mau belajar, kita perlu punya referensi berbagai macam versi supaya kita semakin kaya dan juga bisa memaknai daripada maksud firman Tuhan. Baik, dari terjemahan IMB version 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Perkataanku dan pemberitaanku
bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan roh dan kuasa, supaya imanmu tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Tuhan, kuasa Elohim, kuasa Bapa di surga, kuasa Roh Kudus. Hari ini di zaman akhir, dengan segala kesulitan hidup manusia memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Jadi ketika manusia pertama kali datang kepada Tuhan, sangat sedikit dan hampir tidak ada manusia yang bertujuan mau diselamatkan, tetapi mereka mau menerima atau memohon, meminta pertolongan. Itulah sebabnya saudara-saudara, pemberitaan kita hari ini sesuai penggenapan dari kitab Yoel pasal yang kedua, bahwa di zaman akhir Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat ganda kepada orang-orang muda, kepada laki-laki dan perempuan, supaya mujizat-mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus Kristus sendiri berjalan dengan kuasa dan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Roh Kudus menyertai Tuhan di dalam pelayanan. Itulah sebabnya saudara-saudara, mereka datang dengan berbagai keluhan, permohonan, mohon pertolongan, dan Tuhan memberitakan firman Tuhan bukan hanya sekedar dengan hikmat manusia, bukan hanya sekedar dengan pengajaran, tetapi disertai dengan kuasa Roh Kudus. Maka akibat daripada mereka melihat kuasa itu, berbondong-bondong orang datang untuk mencari dan datang kepada Tuhan. Sekalipun di dalamnya akan ada proses fase-fase di mana Tuhan akan membawa setiap hati untuk percaya tentang perihal kerajaan surga kepada mereka. Sekalipun kalau saudara melihat dalam Injil mencatat ada sebagian yang meninggalkan, ada sebagian yang mengikut Tuhan karena perihal makan minum, ada memang hanya orientasinya supaya ditolong, atau ada yang mau supaya menerima kemuliaan kerajaan duniawi dan lain-lain. Tetapi tidak banyak yang mau menjadi murid atau pengikut Tuhan yang setia. Alkitab mencatat hanya beberapa saja yang rela mati dan berkorban martir untuk menjadi murid daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, aplikasinya adalah hari ini saya mengajak setiap saudara-saudara dimanapun engkau berada, kita memberitakan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kita, karena Roh Kudus ada di setiap hati orang percaya. Yang menjadi perhatian kita adalah apakah kita selama ini sudah menghidupkan, saya pakai bahasa sudah men-on-kan, mohon maaf kalau saudara salah menerjemahkan, artinya mengaktifkan pribadi Roh Kudus itu di dalam hidup kekristenan atau iman atau keberadaan kepercayaan Anda kepada kitab suci. Kalau saudara-saudara bisa pandai melakukan hal-hal dalam pekerjaan, itu karena saudara belajar. Tetapi kalau saudara bisa cakap melakukan pekerjaan Tuhan, imanmu aktif, engkau bisa menyatakan bagaimana ketika engkau melayani orang-orang sakit, dan orang-orang sakit mengalami kesembuhannya di dalam kehendak Tuhan. Saudara melayani orang-orang yang tidak berdaya, mereka menemukan pengharapannya. Jadi ketika saudara-saudara berjalan bersama pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Di dalam pribadi yang hidup itu memiliki kuasa adikodrati, supranatural. Maka ketika saudara-saudara mengerti hal ini dan melayani bersama-sama Roh Kudus, melibatkan kuasa Roh Kudus, maka saudara-saudara bukan hanya sekedar menyampaikan Injil, bukan hanya sekedar engkau menyampaikan pengajaran, tetapi di dalam kedua hal itu ada kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara. Rasul Paulus pun demikian, saudara, di dalam memberitakan Injil
pada jemaat di Korintus waktu itu bukan dengan hikmat manusia saja. Maka dengan lantang dia berkata, aku datang kepadamu bukan dengan hikmat manusia. Karena hikmat manusia itu bisa dipelajari. Dan bahkan sebelum Rasul Paulus, ada banyak orang-orang Yahudi waktu itu. Mereka ahli-ahli agama yang tentu juga punya pengetahuan hikmat-hikmat yang disampaikan. Saudara-saudara, mengapa Paulus berkata, aku datang bukan dengan hikmat manusia? Aku datang bukan dengan perkataan manusia, tetapi pemberitaanku dengan disertai kuasa daripada Roh Kudus, supaya mereka bisa melihat dan mengenang bagaimana kisah ketika Elohim Yahweh mengutus Musa di tengah-tengah gejolaknya dengan Raja Fir'aun waktu itu, saudara-saudara. Mereka punya penyihir-penyihir yang bisa melakukan santet, dukun, dan ilmu hitam. Maka Tuhan melengkapi Musa dengan 10 mujizat-mujizat. Dan saya percaya, saudaraku, Alkitab mencatat, kepercayaan kita itu sesuai apa yang Alkitab catatkan, bahwa di akhir zaman ini Tuhan bahkan berjanji mencurahkan lipat kali ganda Roh Kudusnya, kuasanya kepada setiap orang percaya. Sebab kita hari ini untuk melayani setiap insan dan pribadi tidak cukup dengan perkataan kabar baik saja, tidak cukup dengan sekedar hikmat surgawi saja. Dan Tuhan mengetahui hal ini, maka Tuhan akan menyertai setiap orang percaya. Dan Tuhan juga sebelum naik ke surga, Tuhan berkata, Markus pasal 6 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apakah itu? Yaitu mereka akan sembuhkan orang sakit. Waktu saudara hari penuh dengan Injil, saudara penuh dengan pengetahuan firman Tuhan, maka ketika engkau melayani, engkau harus mengerti di dalam pribadimu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga akan menyertai saudara-saudara dengan tanda-tanda heran. Orang-orang kerasukan setan akan dilepaskan dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang sakit akan disembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan Injil semakin diberitakan. Dan setiap pribadi membawa pribadi Roh Kudus disertai tanda-tanda heran. Maka orang-orang, jiwa-jiwa yang memohon, meminta dan memerlukan pertolongan Tuhan Yesus akan datang kepadamu dan akan minta dilayani. Dan waktu manusia sudah menerima pertolongan Roh Kudus, mereka menjadi percaya. Dan waktu mereka percaya, mereka memberikan dirinya untuk dididik menjadi anak-anak Tuhan, dan mereka diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, kalau hari ini di akhir zaman, kuasa iblis juga mendemonstrasikan kuasa dan tanda-tanda ajaib. Karena memang firman Tuhan berkata bahwa kuasa kegelapan juga akan menyatakan tanda-tanda mujizat. Dan banyak orang-orang berbelok dan percaya kepada nabi-nabi palsu dan juga daripada kuasa kegelapan. Maka hari ini saya mendorong setiap saudara-saudara, sampaikan kabar baik ini, teruskan kabar baik ini, bagikan kabar baik ini, bahwa setiap orang-orang percaya, biarlah di dalam dirimu engkau mengaktifkan. Karena dalam diri setiap orang percaya ada pribadi Roh Kudus. Ada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat berkuasa. Mari saudara-saudara sekalian, sehingga pelayanan kita hari ini, di mana saja kita berada, bukan hanya hikmat perkataan, bukan hanya doa saja, tetapi dua hal itu disertai dengan tanda dan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa setiap saudara hari ini mengerti, terima, bertindak, lakukan, maka saya akan mendengar kesaksian-kesaksian, atau saudara boleh bersaksi dimanapun engkau berada, bahwa saudara melihat, merasakan, mengalami, bahkan mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus pun demikian, dia mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Ada orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam dalam Kisah Para Rasul, tetapi ketika Paulus menyatakan kuasa Roh Kudus, semua ilmu-ilmu hitam itu dikalahkan dengan kuasa kasih karunia Roh Kudus. Saya berdoa hari ini, yang mendengarkan suara ini, kabar baik ini, kalau engkau sakit, biarlah engkau menerima kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang putus harapan, percaya
Terima Roh Kudus mengurapi engkau sekarang dan memberi engkau pengharapan yang baru. Teruskan doa-doa ini dan engkau akan melihat bagaimana seluruh tempat di mana engkau berada, sesamamu juga mereka akan bersuka cita karena menerima pertolongan daripada Tuhan lewat pribadi saudara-saudara, dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sola fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.